Shalom, welcome to Ibadah Healing Kids Online Gereja Healing Service Sorong. Ayo kita lihat panduan dalam beribadah. 1. Teman-teman harus mandi dan berpakaian yang sopan. Semuanya sudah harus cantik dan tampan ya. 2. Ketika ibadah berlangsung, teman-teman tidak boleh makan atau bermain. 3. Bagi teman-teman yang bisa membaca, boleh menyiapkan Alkitab ya. 4. Jika teman-teman ibadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus pasti senang. 5. Supaya teman-teman tidak sendiri, teman-teman boleh minta papa mama untuk menemani. Selamat beribadah teman-teman. The Year of New Paradigm. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Untuk memberi minum umat pilihanku. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Yesaya 43 ayat 18 sampai 21. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat ke-21. Shalom teman-teman. Shalom. Sekali lagi shalom teman-teman. Shalom. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Aha. Sekarang teman-teman bersama Kakak Mei, Kakak Abi, dan Kakak Elia. Nah teman-teman, sekarang kita akan mulai dengan ibadah kita. Tapi sebelum itu Kakak mengajak teman-teman semua untuk kita bersama-sama memperkatakan iman percaya kita dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama hingga dengan ayatnya yang ke-16. Sudah pada dapat semuanya? Sama-sama ya teman-teman dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Setianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Hanya dan ular terung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita akan bersama-sama menghafal restorasi Pondok Daud ya teman-teman. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi ya teman-teman, 1, 2, 3. Restorasi Pondok Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya ibadah ini mau menjadi ibadah yang betul-betul di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati anak-anak yang menyaksikan secara live Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan hikmat yang berasal daripada-Mu Tuhan, agar mereka bisa mengikuti ibadah ini dengan taat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami taruh ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau mencampur tangan dalam semuanya. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Berikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Masih pada semangat semuanya? Masih luar biasa. Sama-sama ya teman-teman. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Kita puji Tuhan sama-sama ya teman-teman. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus.
kasih, 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 kasih. A S I H K A S I H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sahabat, tidak suka marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Itu tidak sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Seperti Yesus, seperti kasih Yesus. Mas pada semangat semua? Masih. Luar biasa. Mas pada semangat semua? Masih. Luar biasa. Sama-sama teman-teman. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Nah teman-teman, sekarang kita sudah selesai dengan pujian kita. Sekarang kita akan masuk dalam penyembahan yang dibawakan oleh Kakak Astrid. Bye. Shalom teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman sudah selesai dengan pujian. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyembahan ya teman-teman. Kakak Dia minta teman-teman semua duduk kembali. Mari sikap penyembahannya. Kita duduk, kita masuk dalam penyembahan. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar.
pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Mari angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Engkau baik Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya. Mari teman-teman angkat suara kita sembah Dia. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia sediakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami sudah selesai dengan pujian kami Tuhan. Biarlah apa yang kami persembahkan pada Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan dengan hati yang taat, hati yang fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita akan masuk dalam etafolan. Nah teman-teman, etafolan kita terdapat dalam Matius 3 ayatnya yang kedua. Sekali lagi Matius 3 ayatnya yang kedua ya teman-teman. Kita baca bersama-sama ya teman-teman. 2, 3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sekali lagi ya teman-teman. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan etafolan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya teman-teman. Selamat menikmati berkat Tuhan. Dadah. Shalom teman-teman. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Aha. Nah teman-teman, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali lagi dengan Bunda Eking. Nah, sebelum kita lanjut firman minggu ini, kita akan mengingat dulu ya firman minggu kemarin itu bercerita tentang apa? Coba teman-teman ingat. Ada yang ingat tidak? Dipikir-pikir dulu. Ada angka 10-10-nya. Habis itu ada apa lagi ya? Apa? Oh, kusta. Betul. Bercerita tentang 10 orang kusta. Nah, dari cerita 10 orang kusta ini kita belajar bahwa kita harus terus bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Pada saat kita sakit, kita harus bersyukur. Pada saat Tuhan sudah menyembuhkan kita juga, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Yuk kita lanjut dengan firman minggu ini yuk. Firman minggu ini diambil dari 2 Samuel 11 dan dilanjut dengan 2 Samuel 12
ayat 1 sampai ayat yang ke-13 dan dilanjut dengan ayat yang ke-39. Ceritanya tentang apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Ceritanya tentang Daud bertobat. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Daud. Bunda mulai ya, dengarkan baik-baik ya teman-teman. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, Daud menyuruh prajuritnya yaitu Yoab untuk maju berperang dengan orang-orangnya untuk melawan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedangkan Daud pada saat itu hanya tinggal di Yerusalem. Pada suatu hari, pada petang hari, Daud pun melihat seorang perempuan. Seorang perempuan ini sangat cantik dan manis. Lalu Daud pun jatuh hati kepada perempuan ini. Perempuan ini bernama Batsyeba. Batsyeba mempunyai suami yang bernama Uria. Uria adalah prajurit dari Raja Daud. Karena Daud jatuh hati kepada Batsyeba, sehingga Daud pun merencanakan pembunuhan terhadap Uria agar Batsyeba, istri dari Uria ini, bisa dimiliki sepenuhnya oleh Raja Daud. Nah, apa yang dilakukan Daud ini berdosa ya teman-teman ya. Lalu Daud pun menulis surat kepada prajuritnya Yoab dan menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di medan pertempuran di barisan paling depan. Dengan maksud bahwa Uria akan meninggal pada saat pertempuran itu sehingga Daud bisa sepenuhnya memiliki Batsyeba. Lalu Tuhan pun mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Karena Daud sudah berdosa ya teman-teman. Dia mengingini istri dari prajuritnya. Lalu suatu hari Tuhan mengirim Nabi Nathan dan bercerita kepada Daud. Nathan pun bercerita kepada Daud. Ada 2 orang dalam satu kota. Yang seorang adalah orang kaya dan yang lainnya adalah orang miskin. Orang kaya ini mempunyai banyak sekali kambing domba dan lembu sapi. Sedangkan orang miskin ini tidak mempunyai apa-apa. Orang miskin ini hanya mempunyai seekor anak domba betina yang kecil yang dia beli dan dipeliharanya. Anak domba ini pun dipelihara dengan penuh kasih sayang. Diberi makan, diberi minum, dan tidur di pangkuan si miskin ini. Si miskin ini pun menganggap anak domba betina ini seperti seorang anak. Pada suatu hari, si kaya kedatangan tamu dan dia sendiri tidak mau mempersembahkan kambing dombanya untuk dimasak untuk tamu yang datang pada waktu itu. Sehingga orang kaya ini pun mengambil domba betina yang gemuk yang punya si miskin ini. Lalu domba itu pun dimasak dan dihidangkan kepada tamu yang telah datang di rumahnya. Ketika Daud mendengarkan cerita itu, Daud pun sangat marah. Dan Daud pun mengatakan bahwa orang kaya yang mengambil domba itu harus mati dan harus menggantinya 4 kali lipat.
Lalu dengan takut dan gentar, Nathan pun menyatakan perkataannya. Nathan pun memberitahukan kepada Daud bahwa begitulah yang telah Daud lakukan. Daud telah mengambil Betsheba dari prajuritnya yang bernama Uria. Sedangkan pada saat itu Nathan pun menunjuk ke Daud dan berkata, Tuhanlah yang telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan Tuhanlah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Tuhan telah berikan isi rumah Tuhan kepadamu dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhan telah memberikan kepada Daud kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu akan Tuhan tambahkan lagi itu kepadamu. Tetapi mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Nathan pun memberitahukan kepada Daud bahwa apa yang dilakukan Daud, yaitu membunuh Uria dan mengambil Betsheba sebagai istrinya, itu adalah sesuatu yang salah. Pada saat itu juga Roh Tuhan merasuk ke dalam jiwa Daud. Daud pun mulai menangis dan bertobat. Daud memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi konsekuensi atas dosa yang telah dibuat Daud akan tetap ada ya teman-teman. Shalom teman-teman, ketemu lagi dengan Bunda Eking. Nah teman-teman, dari cerita tentang Daud ini kita belajar bahwa Daud itu adalah seorang raja yang besar. Tetapi pada saat dia melakukan dosa dan ditegur oleh Nathan, yaitu nabi kecil, Daud mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nathan. Dan Daud pun dengan kerendahan hati mengakui kesalahannya kepada Nathan dan meminta ampun kepada Tuhan untuk segala dosa yang ia lakukan. Nah, kita belajar dari sini bahwa pada saat kita bersalah dan kita melakukan dosa, kita pun harus bertobat, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa yang telah kita lakukan. Bunda belajar, teman-teman belajar, kita semua belajar. Oke teman-teman? Nah, begitu saja firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa di firman Tuhan minggu depan. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Dadah! Shalom teman-teman. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita berdoa dulu sama-sama ya teman-teman. Oke, mari kita set dalam doa. Kakak Abi minta teman-teman sikap doanya ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat Kota Sorong Tuhan. Tuhan berdoa Kota Sorong Tuhan agar Kota Sorong Tuhan bisa menjadi berkat Tuhan bagi kota-kota lain, dan Kota Sorong bisa menjadi berdampak Tuhan. Tuhan, kami berdoa anak-anak yang ada di Kota Sorong juga Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan, biarlah Engkau menjadi orang tua bagi mereka Tuhan. Tuhan berkati Kota Sorong ini juga agar tidak menjadi kota bajingan tapi menjadi kota berkat bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tanpa juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan tolong berkati bangsa kami, bangsa Indonesia, sistem pemerintahannya, dan kiranya apapun yang pemerintah lakukan ke atas bangsa ini, itu semua sekendak dengan apa yang Kau inginkan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi cabang-cabang gereja dan pelayan-pelayan yang ada di gereja-gereja di bangsa ini Tuhan, agar kiranya Kau mengembangkan mereka yang bertalenta Tuhan, agar mereka tidak mulai dari gereja-gereja, mereka akan menuai jiwa yang banyak bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya doa kami dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan ada buat setiap bangsa-bangsa Tuhan.
Bahkan Tuhan, untuk sistem pemerintahan di setiap bangsa-bangsa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau turut campur tangan Tuhan. Semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami minta Tuhan, kami percaya Tuhan kedamaian-Mu terus ada bagi setiap bangsa-bangsa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan belas kasihan-Mu Tuhan turun atas setiap bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya Tuhan Mazmur 91 Tuhan terus nyata untuk bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa kesayangan-Mu, bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan berkat-berkat yang terbaik Tuhan, berkat pemulihan Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan Kau limpahkan buat bangsa Israel Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap bangsa-bangsa kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan, biarlah dapat berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap anak-anak dapat dengan sukacita mengikuti pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat kebenaran firman yang kami sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami minta Tuhan biarlah setiap telinga yang mendengar dan melihat kebenaran firman yang telah kami tabur Tuhan. Biarlah terjadi perubahan di dalam karakter hidup mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Mereka dapat mengakui semua dosa-dosa mereka dan mereka dapat memohon ampun di hadapan-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami minta biarlah Roh Kudus membimbing setiap anak-anak ini agar mereka dapat belajar mengakui kesalahan mereka yang mereka lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap anak-anak Tuhan kami taruh ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berperkara atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Sekarang Bunda ajak teman-teman semua membuka tangan, mengarahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dan Tuhan sendiri akan memberkati kita semua. Buka tangannya, tutup matanya, arahkan hati dan pikiran teman-teman semua kepada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus akan selalu ada dalam langkah hidup teman-teman semua dari sekarang hingga nanti, hingga Maranatha datang kedua kali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah beribadah pagi hari ini. Sama-sama kita katakan amin. Nah teman-teman, kita sudah selesai dengan ibadah kita pagi hari ini. Kita semua yang bertugas pagi hari ini mau mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.